Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Dan malam hari ini alhamdulillah komplit teman-teman. Masuk. Cuma ya saya yang paling bersemangat. Semangat. Ini pakai baut apa lu? Pakai baut apa lu? Ini baut 8. Baut apa? 10. Selamat datang anggota baru Di ospek dulu kan ini. PM2 Alam yang setelah 2 minggu vakum ya. 2 minggu ada? Kurang lebih. Tengah minggu lah. Ya. Jadi teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah banyak menanyakan kapan tim Kasih komplit, dan malam hari ini sudah terjawab komplit, Masuk lengkap, masih di dalam Yuyun ya. Ya. Jadi kejadian tadi malam, gelut saya apa gelut? Ini sebenarnya makanannya Pak Marcel. Sayang sekali Pak Marcel nggak bisa hadir. Ya. Jadi kita mendapatkan informasi oleh Plus Mukti bahwasanya sisik itu dipegang oleh seseorang teman-teman. Itu namanya kalau nggak salah Trimo. Dimana si Trimo ini itu sedang mabok ya. Nama Tribo. Itu ada nama panjangnya. Trimo mundur timbang larati. Iya. Gila itu. Kamu terima apa lu? Cuma dengerin dulu. Jadi kita tidak menyangka teman-teman, kok bisa-bisanya sisik si Yuyun itu ada di tangan si Trimo ini. Sebenarnya Trimo ada hubungan apa dengan si Yuyun? Sampai sekarang pun saya masih tanya. Saya mau tanya sama siapa, sedangkan si Trimo ini mabuk parah. Bahkan kita itu tidak harus bersusah payah untuk mendapatkan sisik itu, hanya ditukar uang 100.000. Saya langsung seneng banget. Katanya mabuk maning. Daripada nggak mabuk wang. Ngomong tahu duit ya. Dia mau beli pakai duit kan. Ya. Dan malam hari ini sisik sudah di tangan tim Kasih ya. Cuma satu, berarti yang belum ketemu itu satu lagi, karena sisik itu ada 3. Yang pertama ada di Plus Mukti, yang kedua ada di Trimo, yang sudah di saya, yang ketiga ini masih menjadi pertanyaan teman-teman. Di mana kasih sisik ini? Dan malam hari ini tugas kami. Ya. Harapan besar kami bisa menemukan 3 sisik itu, lalu kita berikan kepada si Yuyun. Harapannya si Yuyun bisa tenang, tidak melakukan kejahatan kembali ya. Tapi perlu diingat sisik itu bukanlah hak Yuyun, juga bukan hak si Plus Mukti. Sisik itu adalah hak dari sang pemilik asli yang bernama Lulung Trenggiling teman-teman. Ya kurang lebih seperti itulah cerita singkatnya. Makanya teman-teman yang belum menonton silahkan tonton videonya. Flashback lagi ya. Cek kembali biar tidak ketinggalan ya. Apalagi menonton video ini harus wajib Sholat. Nah, Kamu nggak kalem batu? Kalem batu. Oh, saya anak kalem, Bang. nah. Berarti Jadi itu sisiknya ada 3, Mas. ada 3 di leher. Ah. Tapi di Yuyun saya kemarin dicek itu ternyata bekas lukanya saja, sisik itu sudah hilang. Dan sekarang sisik itu sudah ada 2, tinggal 1. Yang satu di warungnya Pak Hasan. Dijual di sana. Ini bendera sih. Susu. Pengen itu baunya utul apa? Sisik bendera. Oke teman-teman, langsung saja kita meluncur ya. Ini sedang ngantuk, kesel, capek, Habis turnamen itu. main futsal. Ini lagi Ini sedang bautnya kendor. Mbah Dangik mau pulang cepet karena mau Tamasya. tamasya. Wah, silaturahmi. Mas Johan kemana Mas? Saya ngelihat orang Tamasya. Wes. Paling ntar Mbak Daging nge-live ntar. Oh ya. Sok tahu kamu. Nama saya kemana Bah? Hah? Baturnya Raden. Batunya Pak Raden. Oh. Selamat pertama saya Mbak Dangik bersama keluarga. Oke lah. Doanya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih. Siapa yang benerin kakinya, Bang? Siapa yang benerin kaki? Pania bisa benerin. Pania. Ya, walaupun itu masih kecil kan kadang-kadang net. Jadi bener ya. Apalagi urusanmu, ha?
Berikan sisik itu sekarang. Tadi siang, setelah datangi tempat tinggalnya, kau beralasan di sini bukan tempat yang tepat. Maka dari itu, disinilah tempat yang kau inginkan, bukan seperti itu. Saya masih menghargai keluargamu, menghormati keluargamu, karena itu bukan urusanku. Maka dari itu sekarang, jauh dari keluargamu, jauh dari orang yang kau kenal, berikan sisik itu. Saya mau tanya dulu padamu. Memang saya mau janji memberikan padamu. Tadi siang, saya tidak mengatakan saya mau memberikan sisik ini kepadamu. Tadi kau memang. Ya, memang kau tidak mengatakan janji. Tetapi kata-katamu memberikan harapan kepadaku. Saya tidak sebodoh itu. Saya mengerti apa maksudmu. Kau kecewa? Tentu saya kecewa. Karena kau berharap, coba kau nggak berharap, pasti nggak tidak kecewa. So, semuanya jika di dunia ini kau berharap kecuali kepada sang pencinta yang ada, kau akan kecewa. Kau tadi malam mengatakan kepadaku, akan saya tunjukkan siapa sing pemegang sisik itu. Akan tetapi saya tidak janji kepadamu akan jika saya sampai dapat tidak akan. Ya, kau tidak berjanji, akan tetapi kau memberikan harapan kepadaku. Jika saya tahu seperti itu, maka tidak akan saya beritahu di mana tempat sisik itu berada. Kenapa kau nggak ambil sendiri? Buktinya kau nggak berani. Bukan saya tidak berani, keberanianku tidak tanpa batas. Tetapi kekuatanku memiliki batas. Walaupun saya memegang sisik ini, tapi sisik ini adalah sisik terlemah dari 3 sisik itu. Terus kau mau apa jika sisik itu sudah di tangan saya? Kau berani? Saya melakukan ini demi Yuyun. Kau melakukan itu pun demi Yuyun. Kenapa kau mempersulit ini? Saya curiga denganmu. Curiga? Saya tulus menyayanginya. Kalau memang tulus, tak mungkin kau teriak-teriak seperti itu. Tulus itu cukup diam. Melakukan apa yang harus dilakukan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, melindunginya dan memberikan dia kekuatan agar dia tidak bisa dihina, agar dia tidak bisa diinjak-injak lagi. Itu bukti. Saya berbicara dan disertai bukti. Tulus ikhlas. Jangan berlebihan kau ngomong seperti itu. Kau terlalu berlebihan kalau ngomong. Baiklah, sekarang berikan itu. Berikan. Ini memang hakmu apa bukan? Saya akan memberikannya kepada Yuyun. Terserah kepada Yuyun lagi. Akan dia kembalikan kepada si Lulung atau dia pegang sendiri, itu adalah haknya. Panggil Yuyun datang ke sini. Tidak. Saya tidak akan mendekatkan Yuyun sebelum 3 sisik itu ketemu. Nah, di situ kau bilang tulus ikhlas. Karena bisa saja dengan sisik itu kau melukainya. Kau lihat nggak dari kemarin saya ada niat gelagat-gelagat untuk melukainya. Saya melihatnya. Pas mana? Kau berusaha menyerangnya dengan melempar kapak dari anak buahku itu kepada Yuyun. Itu karena perlindungan kami. Saya tanya padamu, jika kau diserang bertubi-tubi, kau akan berlindung diri atau tidak? Tentu, saya tidak bodoh. Kalau memang itu di hutan, saya tidak akan melakukan hal itu. Yang saya takutkan itu ada di desa waktu itu. Bagaimana nasib jika ada orang lewat? Itu kan hanya alasan. Itu hanya mulutmu yang berucap. Saya tidak mengetahui isi hatimu. Yang jelas kau sudah melakukan itu dan saya tidak ingin itu terjadi lagi. Saya jauhkan Yuyun darimu sebelum kau memberikan 3 sisik itu. Panggil Yuyun ke sini kalau bisa. Tidak. Nah terus mau apa? Berikan sisik itu. Baik, kalau seperti ini mending kayak gini. Copot sisik yang ada di keningmu ini. Berikan untuk apa? Biar saya yang memberikan Yuyun langsung. Bisakah saya percaya? Bisa jadi. Jika sisik ini kuberikan kepadamu, ya ada kau akan menyerangku dan Yuyun. Karena bisa jadi, kalian pasti dendam terhadapnya. Bisa jadi jika sisik ini kuberikan padamu, kau akan menyerang saya biar saya pulang. Kau akan melakukan kejahatan merajalela di hutan ini. Kejahatan apa yang saya lakukan? 1001 cara.
pasti kau mempunyai rencana besar. Dan pasti kau memiliki dendam kepada Yoyon. Insya Allah tidak. Jika memang kalau saya menyimpan dendam, kemarin saya sudah pegang Yoyon. Saya cuma buka luka-lukanya. Kalau saya dendam, pak, itu udah kenapa-napa loh. Begini saya cuma lihat lukanya saja, saya pastikan, oh ya, memang sisik itu hilang. Kalau saya dendam, apa yang terjadi pada Yoyon? Saya tanyakan lagi, apakah kau benar tulus akan memberikannya pada Yoyon atau kau mengembalikannya pada Lulung? Tulus. Tentunya, jika memang sisik itu sudah ada di saya tiga-tiganya, saya biarkan panggilkan si Lulung, panggilkan si Yoyon, biar adil. Pasti mereka akan mengambil jalan tengah terbaik untuk mereka berdua. Dan kau yang bukan siapa-siapa, jangan ikut campur. Kau hanya makhluk yang datang, yang bilangnya kamu ini niatnya menolong, tulus ikhlas. Terus tulus ikhlasnya kau teriak-teriakan, dan kau ingin menguasai 3 sisik itu. Bagaimana saya tidak curiga toh? Ayo ngomong apa? Sini, lepas yang di genimu itu. Kau tidak sesombong ini sebelum ini. Apakah hanya karena kau telah memegang sisik itu, sehingga kau berani membantah ucapanku? Loh, saya di sini bicara benar. Daripada saya harus diam, harus saya tenang, apapun saya berikan kepadamu, yang ada bukannya selesai, yang ada malah semakin kisruh. Lulung terenggiling akan menyerangku karena saya melakukan hal bodoh. Yoyon semakin kuat, dia akan melakukan apapun yang dia mau. Kau semakin berkuasa di sini, tentunya kau akan melakukan kezoliman. Nah, ketahuan. Mengatakan kau akan zolim. Kau menjawab salam saya saja tidak bisa dari kemarin. Ayo, ngomong apa? Apakah kebaikan hanya terdengar dari salam? Ya, kau memang benar apa yang kau ucapkan. Sedangkan kelakuanmu mencerminkan tidak ada akhlak sedikit pun yang tertanam dalam hatimu. Sekarang kepada intinya saja, kau akan memberikan itu atau tidak? Jangan kau siang berucap, saya akan memberikannya, tapi tidak di sini. Kapan saya mengatakan seperti itu? Yang saya katakan tadi siang, kau jangan membawa masalah di hutan, bawa ke rumah saya. Saya punya anak, saya punya istri, saya punya keluarga. Bagaimana nasib mereka jika saya teriak-teriak di dalam rumah? Saya menghargai itu karena saya pikir kau akan memberikan kepadaku. Tahu seperti itu, akan saya obrak-abrik rumahmu sekalian. Nah, buktinya apa? Buktinya apa? Kau pergi terbirit-birit bukannya tadi saya lihat. Nah, kau mau, kalau saya tidak itu karena bentuk penghargaan, bukan karena apa-apa, bukan karena saya takut ada di rumahmu. Kalau saya tidak mengizinkan kau masuk, tentunya kau tidak akan bisa masuk, bukan? Sedangkan saya sudah menghormatimu selayaknya tamu. Saya izinkan kau masuk, diam-diam. Setelah itu kau pergi. Apa kau pamit pada saya? Tidak, saya tidak takut apapun yang ada di rumahmu. Itu hanya bentuk penghargaan. Siapapun yang menjaga rumahmu, saya tidak menakutinya. Berikan sekarang. Ini adalah tempat kekuasaanku. Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau di sini. Buat apa tempat negara kok? Panggil Yoyon datang sini. Tidak. Berikan. Saya tidak mau bertarung denganmu. Jika saya pun bertarung denganmu, pasti akan saya akan kalah. Saya akui sebelum kita bertarung, saya pasti akan kalah. Jika kau mau kalah, berikan. Tapi saya tahu tentunya cara mempertahankan walaupun saya pun kalah. Itu hanya karena sisik itu di tanganmu. Pintar juga kau rupanya. Hanya dalam 1 hari kau bisa menguasai, walaupun hanya sedikit.
Mundurang. Jangan sana aku. Kira bocah ngomel wangetan menang. Oh ini lagi sakit yang kakinya yang. Dik. Gimana mas? Ini aku nyilirakan siji. Dia pinjamin Raga dulu ini. Kau lagi. Rupanya kau mengikutinya. Oh seperti kacungnya. Cangkem yang ngomong. Tak ngomong. Itu yang. Saya. Apa-apaan ini? Ini terlihat seperti permainan. Ya. Cangkemannya ngomong ditata simpannya. Apa sih? Hati-hati yang. Urusanku bukan denganmu. Jangan manusia itu pergilah kau kakek-kakek. Lawan Indonesia. Kita dulu sana. Aku tahu lu. Apa itu? Apakah senjatamu lebih kuat dari senjataku? Jangan ketawa, sombong ya. Ini sudah. Sudah yang. Jangan gitu. Sudah tas yang. Iya. Kelas bukti. Saya lihat kau sangat terluka. Pergilah sana. Pergilah sana. Sudah dulu sana aku nang. Hati-hati nang. Daripada kau terluka, lebih baik kau pergi. Kelas bukti. Seolah-olah kau ingin mengampuniku, padahal kau belum menang. Saya tidak mau menang. Saya tidak mau berantem, Kelas bukti. Percuma kita berantem itu merebutkan apa? Hah? Kau pikir aku sudah kalah? Saya tidak mengatakan kau kalah. Kau pikir saya sudah terluka? Daripada kita berantem, lebih baik kita berdamai saja. Kau sesuai nang. Ampun. Cukup. Biarkan saya berbicara. Cukup. Ya, hati-hati, nang. Iya. Ampun. Jangan mengampun-ampun seperti itu. Dulu. Berdiri. Mau tahu sekarang. Sana aku lihat semua.
menggunakan sisik ini. Dia menggunakan sisik. Dia tahu cara mantranya. Baca mantra sisik itu. Mas hati-hati. Hati-hati kabeh. Mas. Itu sambil pegangin jidat apa sih, Mbak? Pegangin. Mas, sini, Mas. Pegang, Mbak. Bantuin, Mbak. Boy! Boy! Pegangin, Boy! Ya. Ayo, Mit. Orangnya aku, Mit. Apa ya? Bajunya aku. Aduh. Mulas, Mas. Saya, Mas. Takal. Tidak merawat. Astagfirullah. Coba semua. Hewan di hutan, silakan. Sini hati-hati, Ngir. Iya, Yang. Mundur. Kali kau. Matenya, Yang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Hati-hati nih. Astagfirullahaladzim. Aduh. Apa raga itu, Yang? Kau tidak pernah mengenal mantranya. Kau tidak mengenal hafalan apapun. Bagaimana kau bisa mengendalikan sisik itu? Berani atau tidak kau menyerang? Kau hanya bisa bertahan. Kau tidak bisa menyerangku. Bertahan juga lumayan, kan? Kau nggak pernah Rewangi. Iya, Yang. Iya, Yang. Nggak usah. Ayo, Ngir. Bangun, ya. Hati-hati, Lang. Waalaikumsalam. Memang di Pelas Mukti memang sangat menggunakan egoisnya ingin mendapatkan sisik ini, teman-teman. Jadi jika kita turutin apa Pelas Mukti itu percuma ya, yang ada malah semakin menjadi-jadi. Entah kenapa dalam hati kecil saya selalu berkata Pelas Mukti itu bukan makhluk yang bisa dipercayai atau bisa diamanahi ya. Ya sebenarnya perasaan seperti ini itu tidak boleh, teman-teman. Akan tetapi entah bagaimana lah, saya mengikuti isi hati saja. Ya semoga harapan besar saya jika saya mengikuti apa isi hati saya itu adalah jalan yang terbaik. Amin. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Kita harus temuin Nyun sebenarnya. Nyun doang tanpa. Iya. Kita tanyakan secara baik-baik.
Tapi Yuyun sebenarnya pernah merasuki ke Mas Diki ya. Akan tetapi Yuyun itu tidak bisa bicara atau gimana tuh? Kita nggak paham ya. Diem. Urusan sama Lulungnya gimana? Lulung yang punya asli. Iya. Dia itu mintanya 3 sih ya. Seperti itu. Dia mintanya 3 sisik itu. Ini harganya besar banget Mas. Ataupun kita nanti bisa bertemu Lulung pun nggak tahu lah. Ini istirahat dulu. Saya tahu ini capek Tadi banget. harganya besar banget apa itu simpat loh. Itu apa? Fisiknya itu sih. Itu berarti itu yang rumit waktu pegang batuk itu. Mantranya itu Mas. Dia tahu cara menggunakan sisik itu, sedangkan saya tidak tahu. Yang saya tahu ya saya perlihatkan saja. Dia sudah terbirit-birit kan. Iya. Beli 100.000. Wong serius. Wong siapa Iya sih ya itu kan nggak tahu dia nggak. Tapi dia yang punya itu tahu cara makainya ya, itu yang mahir si terima itu ya. Tahu, malah saya nggak tanya. Kalau tanya mungkin suruh bayar lagi kali. Itu nemu dia Pak. Cuma palanya aku tuh simpat orang tahu nih kok Mas. Ayo wis lah. Masa di sini ngasok. Iya. Ya teman-teman, kita istirahat dulu ya. Mas ini balik dulu Mas, ini Bang Marcel. Siapa Mbak? Sama dulu. Siapa sih Mas? Gak tahu loh, saya tahu sih udah. Raja Lulung Trenggiling. Benar sekali. Loh, lagi nih Mas paling. Rupanya kau masih ingat padaku. Ya, saya masih paham energimu. Ada apa, Tuan Raja? Saya lihat sisik itu sudah ada pada dirimu. Ya, saya sudah memegang sisik itu, tapi baru salah satu. Bagaimana? Apakah kau mau memberikan padaku sekarang? Seperti yang pernah saya katakan kepada Tuan Raja. Saya pastikan, insya Allah, jika memang saya diberi izin untuk memegang 3 sisik itu, akan saya kembalikan kepada Tuan Raja. Karena saya tahu itu adalah amanah, dan juga sang Tuan Raja lah yang pemilik aslinya. Akan tetapi saya masih ada kepentingan dengan sisik ini, karena saya mendapatkan informasi bahwasanya Yuyun ingin merasakan sisik ini kembali. Iya berarti tiga-tiganya harus kumpul. Itu yang pertama. Kedua, urusan dengan Belas Mukti ya. Ya yang pegang kampak itu kakek-kakek. Juga sisik yang satu masih ada di Belas Mukti. Tadi kita berangkat sudah bertemu Belas Mukti. Dia memaksa saya untuk memberikan, akan tetapi alhamdulillah saya tidak memberikan dan kita lolos ya. Saya kembalikan lagi ke Tuan Raja. Kalau memang Raja menginginkan sisik ini, kembalikan sekarang, ya bagi saya tidak masalah. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi, karena ini adalah hak Tuan Raja sendiri. Jikalau saya seperti itu, lebih baik sisik itu kau pegang. Saya akan bertanya, apakah kau bisa menggunakan sisik itu? Tadi saya melihat si Belas Mukti menggunakan sebuah mantra. Tapi saya pribadi saya tidak tahu sisik ini berkhasiat untuk apa, kekuatannya apa. Yang saya tahu Belas Mukti takut dengan ini. Itu saja ketika saya perlihatkan kepada Belas Mukti. Saya kira kau masih membutuhkan sisik itu. Lebih baik saya akan buka biar kau bisa mempergunakan sisik itu. Oh jadi ini nggak harus dibalikin sekarang, Tuan Raja? Saya kira tidak usah kau kembalikan sekarang. Lagi pula itu baru satu. Benar sekali. Iya. Iya sih. Tuan Raja maunya berarti sekalian tiga-tiganya. Betul. Saya sih ngikut saja ya. Iya. Coba saya lihat.
Sisik ini sudah kubuka. Kau tidak usah membacakan mantra. Jika kau kondisinya terdesak, maka tekanlah sisik itu. Maka sisik itu pasti akan berguna. Tapi pergunakan untuk apa? Kau terdesak tadi dibilang. Gunakanlah sisik ini untuk mencari sisik-sisik yang lain. Jangan sampai kau pergunakan untuk kepentinganmu. Jika kau mempergunakan sisik ini untuk kepentinganmu, itu sama saja kau mengutuk keturunanmu. Ingat itu. Ya. Maksudnya berarti sisik ini sudah tak usah perlu mantra-mantra, bisa digunakan untuk mencari sisik yang lain. Dengan cara saya menekan. Tekanlah sisik itu. Tekanlah dengan kuat. Jika kau yakin, pasti sisik itu akan membantu untuk mencari sisik yang lain. Oh, dipergunakan untuk mencari yang lain gitu? Benar sekali. Hanya dimodalkan yakin. Tapi saya pinjam dulu ini Tuan Raja. Silakan, tapi ingat apa yang sudah saya ingatkan. Tolong pergunakanlah sisik ini untuk mencari sisik yang lain, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Ya. Dan kenapa raga ini sangat sulit untuk saya kendalikan? Ini sedang sakit. Biasanya dimasukin siluman ular itu, Tuan Raja. Benarkah? Iya. Tapi kenapa saya pergunakan sangatlah sulit? Ya biasanya klipet-klipet kayak ular, jenengan enggak sih. Jadi gimana Tuan Raja? Yang paling penting, Raja sih diajak bercanda. Jangan sampai lolos. Karena dialah memegang sisik yang satu. Sambil kau mencari sisik yang satunya lagi. Tapi ingat, si Plasmopila, jangan sampai kau loloskan. Itu sudah jelas-jelas dia memegang sisik yang satu. Tapi kita tadi sempat bertemu ya. Susah sekali, Tuan Raja. Mantaranya Luan. Kuat sekali itu loh. Yang pasti, Plasmopila akan bersembunyi. Hah? Karena mengetahui bahwasanya sisik itu sudah saya buka. Aduh, jadi kebalik ya malah ya. Ya makanya itu yang harus ngejar-ngejar dia berarti Wan. Tadi padahal udah. Maka dari itu carilah Plasmopila. Sudah jelas-jelas dia memegang sisik itu. Apakah saya berhak untuk mengambil sisik itu dari Plasmopila? Tentu kau berhak. Karena ingat tujuanmu itu apa. Terus kemana lagi ya sisik yang satu lagi berada? Tapi ya sabarlah, saya belum mendapatkan gambar. Kenapa ini? Saya rasa raga ini sangat bergetar. Diganti aja, Man. Apa sih? Pindahin maksudnya. Ya pindahin. Pindah dulu ya Tuan Raja, mohon maaf ya. Mana raga ini? Iya. Begini lebih baik. Dan ingat, janganlah kau meniru apa yang kulakukan.
Iya, Bang. Sebaik-baiknya jangan kau ikuti langkahku. Kenapa saya sampai seperti ini? Itu karena sebuah amarah. Saya tidak bisa mengendalikan kesabaranku. Sehingga dendam ini menguasai tubuhku. Apa yang terjadi padaku? Saya tidak bisa mengembalikan putriku. Justru saya akan direpotkan karena dendam itu. Saya harus mencari sisik itu kembali. Mungkin itu bisa buat pelajaran untuk kalian. Baiklah. Ya memang setiap makhluk mempunyai perasaan, emosi. Tergantung kitanya ya. Mau menggunakan itu atau mau menyembunyikan rasa itu. Benar apa yang sampean katakan. Jujur saya menyesal. Karena bukannya saya mendapatkan kebaikan, yang ada masalah semakin datang dan terus datang. Saya pikir sebaik-baiknya orang ketika dia disakiti, balaslah mereka yang menyakitimu dengan membahagiakan diri kita sendiri.